Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran, usia senja digambarkan sebagai masa kedua di mana manusia kembali menjadi lembut dan mudah menerima nasihat. Taubat di usia senja menjadi bentuk kedewasaan rohani karena hati semakin mudah mengenali kekurangan dan semakin terbuka untuk memperbaikinya. Dan takwa di usia ini terlihat dari usaha untuk menjaga amal, menjalani hidup dengan lebih tenang, serta mengisi waktu dengan perbuatan yang mendatangkan kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna usia senja dalam Al-Quran, serta bagaimana taubat dan takwa dapat menjadi bekal utama untuk menjalani hari-hari dengan lebih bijak dan penuh ketenangan. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya untuk membahas tema kita. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakong. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Ya, Alhamdulillah. Jangan bosan-bosan ketemu saya. Insya Allah. Masya Allah. Seger. Mudah-mudahan energinya ini luar biasa pemirsa. Jadi salah satu hal yang saya juga kagumi dari beliau ini adalah semangatnya, belum lagi kemudian dakwahnya, kemana-mana Pak Kiai ini masih luar biasa ya, dijabanin lah istilahnya kata orang Betawi ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Ya. Bolehlah dibagi jobnya. Masya Allah. Insya Allah. Boleh. Boleh Pak Kiai. Luar biasa. Sambil bercanda ya pemirsa. Pak Kiai, tema kita hari ini luar biasa, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Memasuki usia senja itu apa kemudian yang harus dipersiapkan, tapi nanti saja kita bahasnya. Kita akan juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, bicara soal masa tua, usia senja, mungkin juga banyak di antara pemirsa gapai kemuliaan yang sedang ada di fase ini. Tapi bagaimana sejatinya seorang muslim, seorang hamba ini harus menyikapi dan menyiapkan masa tua atau di usia senja ini harus seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Ya, baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa yang budiman, lansia, masa tua itu sesuatu keniscayaan. Jadi kepingin atau tidak kepingin, dia akan terjadi. Tanpa diusahakan, dia akan terjadi. Salah satu isyaratnya yang jelas tentang lansia ini, di dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Waman nu'ammirhu, orang-orang yang kami berikan umur panjang. Nunakishu fil khalqi, kami kurangi penciptaannya. Kami kurangi penciptaan. Ya, jadi yang giginya tadinya kuat, makan tulang sudah tidak kuat. Yang tadinya pipinya kenceng, sudah tidak kenceng. Kempot. Yang tadinya mengangkat 100 kilo kuat, sudah nggak kuat. Yang jalannya jauh, jadi tertati-tati. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mengambil, orang yang memikirkan artinya apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kondisi objektif dari fakta yang semacam itu. Ini ayat ini menggambarkan afala ya'qilun, bahwa sebenarnya sudah bisa diprediksi dalam kehidupan manusia itu. Sudah bisa diprediksi dalam kehidupan manusia itu bahwa suatu saat di hitungan yang dia sudah bisa tentukan, setelah umur 60 tahun dia sudah disebut lansia. Ya, sudah disebut lansia, kekurangan itu secara alamiah yang dia nggak bisa menambalnya. Lalu apa yang mesti dia lakukan? Maka sekarang di masa muda dia mesti melakukan kebaikan itu. Jadi Mbak Mila, dalam manajemen amalia itu beda dalam manajemen amal ya, madam pada manajemen perdagangan. Orang semakin tua maka dia masuk masa pensiun, dan sudah masuk masa pensiun dia cuma diberikan hak-hak kepensiunannya. Kalau dalam Islam tidak. Bila seorang
manusia yang kala mudanya dia melakukan kebaikan-kebaikan yang setelah muazobah, mulazamah, terus dia melakukannya secara baik. Pagi umpamanya dia biasa membaca Al-Quran 1 juz umpamanya. Malam dia bangun dia baca 1 juz umpamanya. Pada saat tua dia sudah tidak kuat lagi melakukan, maka setiap jam sekian itu ditulis kebaikannya. Itu tidak ada pada sistem manajemen duniawi, nggak ada. Nah, jadi nunakishu fil khalqi, ya kami turunkan dalam penciptaannya, tetapi tidak diturunkan kualitasnya. Nah, oleh karena itu saya, para pemirsa, Mbak Mila, ketika kita kuat, ayo aji mumpung kita buatkan sebuah kebaikan, tapi syaratnya kebaikan itu rutin. Jadikan kebiasaan berarti. Ya, kebaikan rutin. Maka kebaikan-kebaikan yang rutinitas itu, ya maka dia akan tetap ditulis walaupun pada masa lansia. Ada satu ayat yang menjelaskan itu, disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami berikan manusia, ciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebagus-bagus anatomi, sebagus-bagus penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami jatuhkan mereka ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali beriman, wa amilus shalihat, dan melakukan amal salat, falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak terputus-putus. Nah, ini kalimat falahum ajrun ghairu mamnun itu adalah pahala yang dilakukan ketika masih muda terus tetap ditulis di masa tua. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, asfala safilin itu ila arzalil umur maknanya. Ada orang yang diberikan umurnya panjang sekali. Nah, ketika dia diberi umur panjang, nggak bisa dia bangun malam, nggak bisa dia duduk baca 1 juz, itu nggak bisa. Tapi kalau dia melakukan semasa mudanya, maka dia akan tetap catatannya tidak dikurangi. Ya, jadi penciptaannya dikurangi, tapi kualitasnya tidak dikurangi. Jadi mungkin fisik atau ya itu tadi ya, kekuatannya mungkin melemah karena usia. Tapi ketika kebiasaan amal soleh itu sudah dibangun dari muda, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir berarti Pak Kiai. Iya, jadi kebiasaannya dihitung, kebaikannya dihitung. Itu semacam apa ya, kalau investasi yang paling menjanjikan sebenarnya Pak Kiai ya. Pas muda kita kerja keras gitu ya, beramal, investasi akhirat, nanti tua bisa menikmati itu ya Pak Kiai. Jadi pahala kebaikan. Ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Nggak terputus. Oke, tidak hanya dalam konteks ekonomi saja ya, misalnya kita masih seger, kita kerja keras, kita nabung, dalam konteks untuk mempersiapkan akhirat dan masa tua itu juga perlu dilakukan dari muda. Iya, sekarang waktunya. Aduh Mila, aduh ini kayak tamparan buat saya Pak Kiai. Mudah-mudahan ya Allah Amin. Mudahkan dan istiqomahkan dalam berbuat baik ya. Pak Kiai, berarti akan terlihat nanti bedanya ketika di masa tua itu kita menikmati masa tua yang penuh berkah dengan yang tidak, itu memang akan terlihat ya Pak Kiai ya. Dan terlihatnya itu mungkin bisa ditrace juga bagaimana kemudian si beliau ini juga mempersiapkan di masa muda. Bagaimana menurut Pak Kiai? Ya, dari ekspresi, dari cara pandang orang yang dulu amalnya banyak itu beda, Mbak Mila. Jadi dia pada tahapan sebuah kesadaran yang membisikkan bahwa saya tidak bisa melakukan karena memang sudah dikurangi. Nunakishu fil khalqi itu maknanya tubuhnya udah keras, sudah tidak mampu gitu. Tetapi tidak dikurangi dalam nilai. Nah, oleh karena itu pemahaman yang mesti dipahamin dari kata afala yaqilun, kita mesti berpikir dari sekarang, berpikir pada darul amal ini, di dunia ini, bahwa sebenarnya kita secara amaliat ada pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Kan ada orang justru malah terbalik ya. Ada informasi
kesadaran yang terlambat. Kesadaran yang terlambat itu diilustrasikan di dalam Al-Quran, Mamilah. Narji na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan melakukan amal kebaikan yang dulu aku tidak melakukannya. Itu namanya kesadaran yang terlambat. Nah, kalau saja perkataan itu dikatakannya sekarang, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan cerminan kebahagiaan kelak. Ya Allah, untuk mempersiapkan selagi muda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Sakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Sugito di Tangerang Selatan. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sugito, berpangkat Brigadir Kepala. Saya bertugas di Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan adalah, apakah kalau kita tidak berdosa, apakah kita harus tetap bertaubat di dalam ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala? Yang kedua, yang saya ingin tanyakan, apakah kiat-kiat dalam menghadapi masa pensiun di usia senja supaya baik, lancar, dan jelas? Demikian pertanyaan yang saya ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, ada Bapak Polisi, Pak Kiai, Bapak Bribka Sugito loh yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama adalah, jika kita merasa tidak sedang melakukan dosa, apakah memang masih boleh untuk bertobat atau nggak usah, nggak apa-apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja mungkin yang perlu dipersiapkan pada saat masa pensiun datang, usia juga sudah tidak lagi muda, supaya hidup kita tetap terarah, tetap baik, tetap berkah gitu Pak Kiai. Tafadhol. Iya, baik. Pertanyaan yang Pak Sugito yang pertama itu, apakah ketika kita tidak melakukan kesalahan, apakah kita masih diminta untuk bertaubat? Jawabannya iya. Jadi taubat itu pertama ya arruju'u amma kana mazmuman. Jadi taba yatubu, taubatan itu maknanya roja'a, artinya rujuk kembali. Jadi kalau orang bertaubat itu digambarkan orang yang lari dari pintu Tuhan, kemudian sadar dia pulang, dia kembali ke pintu Tuhan, mengetuk-ngetuk pintu Tuhan, itu namanya taubat. Rujuk kembali. Ya, jadi orang yang cerai kembali lagi rujuk. Itu kata, padanan kata dari taba yatubu. Kalau dia kembali ammakana mazmuman ilal khair, dari perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang baik, maka dia taubat dari dosa namanya. Ada yang kedua, taubat yang dimaksudkan adalah dia melakukan perintah Tuhan. Ya, karena memang Allah mengajarkan, memerintahkannya untuk bertaubat. Jadi
tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, itu tidak harus syarat melakukan dosa. Jadi taubat adalah cara di mana seseorang itu mengekspresikan apa saja yang diperintah Allah saya mesti lakukan. Jadi nggak penting saya berdosa atau tidak berdosa. Nah yang ketiga, taubat adalah cara melakukan pendekatan diri gitu. Betul. Ya, taubat sebagai pendekatan diri. Jadi kalau orang bertasbih mamanya, subhanallah, subhanallah. Kemudian hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kan taqarrub tuh, pendekatan diri. Dengan dia bilang astaghfirullahalazim, lebih cepat dia mengucapkan astaghfirullahalazim ketika dia mengatakan aku mohon ampunanmu. Kalau alhamdulillah kan dia nggak membuat pengakuan. Dia mengatakan maha suci Allah. Dia mengatakan Allah maha besar, maha agung. Segala puji baginya. Tapi kalau ketika dia mengatakan astaghfirullahalazim, ya Allah aku mohon ampunan kau. Dia lebih mudah untuk kepada apa yang dia minta itu. Nah jadi levelnya berbeda. Jadi Mas Gito, walaupun kita tidak berdosa, maka wajib bagi kita untuk melakukan taubat. Itu tadi. Apa yang dilakukan kesalahannya Nabi Muhammad? Nggak ada, karena dia maksum. Tetapi beliau mengatakan wa inni atubu kulla yaumin sab'in. Maka aku bertaubat sehari semalam itu 70 kali. Ada riwayat mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Nah maka dia bukan pada level karena dosa, tetapi adalah sebuah pendekatan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan masa pensiun. Apa? Ya. Di usia yang tak lagi muda, Pak Kiai. Tadi kita sudah baca ayatnya waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, orang-orang yang kami beri umur panjang sesungguhnya kami akan kurangi penciptaannya. Artinya kapasitasnya itu dikurangi. Ayat itu juga digunakan sebagai jawaban ketika orang Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah kembalikanlah ke dunia, aku akan melakukan amal soleh. Itu ada ayat yang jawaban malaikat yang disuruh oleh Allah. Ya, bahwa waman nu'ammirhu, ya, waman nu'ammirhu ma tadzakkara, ya, ma tadzakkara bihi man tadzakka. Bukankah kami sudah memberikan umur untuk ingat sebagaimana orang-orang yang sudah ingat dengan kapasitas dirinya itu. Waja'an nazir, dan telah datang kepadamu sebuah peringatan. Nah, Mbak Mila, kata peringatan yang dimaksud di sini oleh ahli tafsir itu an-nazir maknanya asyaib, uban. Jadi uban apabila sudah ada di kepala, uban berkepala, itu sebenarnya an-nazir, sudah peringatan. Kamu ini sudah manula, kamu ini sudah tua. Sudah banyak pakai. Ada ulama mengatakan an-nazir itu maknanya situ nasanatan, 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Nah, ketika dia masuk umur itu adalah umur pensiun. Ya. Ketika dia masuk itu bahwa sebenarnya dari umur muda juga sudah tahu akan datang masa itu. Nah, oleh karena itu afala yaqilun itu maknanya mempersiapkan diri. Nah, yang terpenting itu lakukanlah kebaikan itu secara rutin. Jadi kalau kita kembalikan pada episode awal, kalau kita belum bisa melakukan yang banyak, maka jangan meninggalkan 1-2 pekerjaan yang dilakukan secara rutin. Maka dia akan dinilai walaupun tubuhnya sudah tidak bisa melakukan. Masya Allah. Itu aja kuncinya. Kuncinya itu. Untuk ya persiapan di masa pensiun, di mana dia
Kan kalau pensiun lebih banyak waktu ya, Iya, tapi lebih belum tentu. pengacara biasanya, pengangguran Iya. banyak acara ya, Pak Kiai ya. Tapi belum tentu karena kekuatan tubuhnya berkurang. Oke, lakukan kebaikan secara rutin. Itu harus dimulai dari sekarang. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Gito. Kita akan lanjutkan Pak Kiai, tapi Ya. kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Taubat dan Takwa di Usia Senja. Pak Kiai, ada kemudian banyak yang menyatakan, oh taubat di usia senja, aduh kayaknya udah telat deh gitu. Seolah-olah menunjukkan bahwa kalau sudah taubat di usia senja, usia sudah tidak muda lagi, itu menunjukkan sebuah keterlambatan. Bagaimana kemudian sebenarnya di agama kita ya, ajarannya Nabi Muhammad juga, memaknai taubat di usia senja itu seperti apa sebenarnya Pak Kiai? Apakah justru lebih berharga? Nah, seperti apa Pak Kiai? Iya, sebenarnya tidak ada batasan bagi taubat itu, sebenarnya nggak ada. Ada masa senja itu hanya pada hitungan pekerja. Ya, para pekerja ASN, tentara, kepolisian itu ada masanya. ada masa. Tetapi dalam taubat itu tidak berlaku ukuran itu. Jadi kapan saja ketika seseorang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga dia semestinya untuk melakukan sebuah pentobatan. Mbak Mila, saya punya video dan saya posting di medsos, saya punya, cuma entah berapa tahun yang lalu. Ada orang yang dia membenci Islam. Dia membenci Islam gitu. Tetapi di akhir hayatnya itu karena ada kebaikan-kebaikan dia juga, maka dia mendapat hidayah. Dia masuk Islam gitu. Masya Allah. Kira-kira ya taruhlah tinggal seminggu mau meninggal, dia masuk Islam gitu. Ya Allah ya Rabb. Dan di akhir hayatnya itu di-shot ya, direkam itu, dia bisa kok ngucapin syahadat. Oh, Masya Allah. Kan kalau sudah menjelang kematian kan berarti bukan lansia lagi ya. Tetapi ketika dia taubatnya benar-benar melakukan ketaubatan, kan perbuatannya jelek banget gitu ya. Tetap saja Allah Maha Murah, Allah Maha Kasih, tidak ada dendam. Nah, orang yang bisa mengucapkan syahadat di akhir hayatnya dijamin masuk surga. Belum tentu ada jaminan bagi kita sekarang pelaku-pelaku kebaikan, karena memang kita belum tahu akhir hayat itu. Ya Allah. Padahal ya ukuran kebaikan itu khawatimuh, ujung-ujungnya. Ya. Kita ujungnya baik apa enggak, bukan sekarang yang menjadi ukuran kebaikan itu. Oh, jadi Enggak ada umur jadi. oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya kita tuh jangan kepedean juga ya Pak Kiai ya. Iya. Ya Allah, betul. Kita tuh nggak tahu akhir hidup kita akan seperti apa. Nah, makanya gimana ya Pak Kiai supaya supaya kita tetap berprasangka baik meskipun kita tahu ya kita nggak akan pernah tahu akhir hidup kita seperti apa. Tapi Iya. supaya kita tetap punya motivasi seperti apa Pak Kiai? Ya terus banyak Kebaikan, istighfar. ya, istighfar. Jadi orang yang banyak istighfar itu dia diberikan kekomantapan. Ya, sabbatallahu biqauli sabitit fil hayati dunya wal akhirah. Orang yang diberikan kekokohan, orang yang diberikan kekokohan ketika di dunia dan ketika di akhirat, itu adalah orang yang bisa mengucapkan al-qaulus sabit, qaulul la ilaha illallah, qaulul istighfar. Orang yang istighfar, orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu maknanya orang yang diberikan kekokohan. Nah, ketika kekokohan di dunia ini, itu maknanya dia bisa mengucapkan pada saat dia mau meninggal. Kemudian apa yang dimaksud dengan kekokohan di akhirat itu, waktu dia di alam barzah, ketika kali malaikat munkar dan nakir datang, dia bisa mengucapkannya. La ilaha illallah, itu sudah kokoh. Nah, pengokohannya itu dengan
bukan cuma melazimkan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mulazamatul istighfar. Istighfar. Istighfarnya terus menerus, itu yang menjadi sebuah usaha ya, memperkokoh diri agar supaya kita husnul khotimah. Amin, amin, amin. Pak Kiai, kalau kemudian ada pertanyaan, kira-kira amalan apa ya yang perlu untuk dilakukan, dimantapkan di usia-usia yang sudah tidak muda lagi Pak Kiai, di usia senja gitu. Amalan apa yang mungkin bisa menjadi penolong kita Pak Kiai? Ya, pertama yang sangat memungkinkan itu adalah banyak istighfar. Istighfar, oke. Yang kedua banyak membaca sholawat Nabi. Ya. Yang ketiga kita selalu mengkodok sholat yang kita tinggalkan. Terutama subuh, karena subuh itu banyak orang meninggalkannya itu. Jadi kalau dia umpamanya dia sholat zuhur, kemudian dia tidak seperti orang qobliyah, dia kerjakan, ba'diyah dia kerjakan, dia enggak. Dia sholat zuhur, habis sholat itu dia sholat zuhur lagi. Tapi sholat zuhur yang kedua itu adalah membayar hutang-hutang yang lalu. Itu adalah cara yang paling jitu, karena nanti dia dianggapnya sudah lunas waktu dia meninggal. Kenapa dianggap lunas? Kalau umurnya panjang pasti terbayar. Ada logikanya begini, logika pemikiran itu. Kenapa sih orang umurnya 60 tahun jadi orang yang tidak baik, kenapa disiksanya seumur hidup sepanjang tahun? Ya. Berarti Allah dendam dong? Enggak. Orang yang 60 tahun berbuat baik, maka kebaikannya selama-lamanya. Karena itu maknanya ini kalau dia hidup terus buruk terus. Ini kalau dia hidup baik terus. Nah itu bayar qadha itu seperti itu. Jadi kalau dia sudah membayar mulazamah, bayar qadha, dia meninggal lunas. Ya Allah. Karena kalau umurnya panjang pasti lunas. Wow, Masya Allah. Jadi apa ya, diikhtiarkan ya Pak Kiai untuk menggantikan sholat-sholat wajib yang mungkin dulu sempat tertinggal berarti Pak Kiai. Itu juga akan mendatangkan juga keberkahan ya Pak Kiai? Iya, jadi kita jangan memperbanyak sholat sunnah ketika yang wajibnya bolong-bolong gitu. Nah, itu ya, itu insight baru juga Pak Kiai. Artinya itu tadi kalau kita merasa masa muda kita ada fase-fasenya, ada masa-masanya kita banyak melalaikan sholat wajib, kita ganti selagi kita bisa, berarti harus dilakukan. Iya, ada orang rajin Senin Kemis. Kenapa enggak mengqadha Ramadan saja di hari Senin dan di hari Kemis? Sehingga qadhanya dihapuskan dan dia mendapatkan pahala karena kesunahan hari itu berpuasa. Oh, pahalanya jadi double Pak Kiai, kalau diniatkan seperti itu. Nah ini Mbak Mila, kita tidak menafikan ada orang yang beda pendapat umpamanya dengan kaul yang semacam ini. Ya lain lagi ya kalau mereka memang pandangannya tidak sama. Tetapi dalam pandangan kita seperti itu. Masya Allah. Pak Kiai, bagaimana ya, kan kalau kita melihat usia yang sudah tidak muda, secara fisik sudah juga mulai capek, mungkin gampang lelah gitu ya, mungkin tidak lagi sekuat muda dulu. Tapi kan waktu juga mungkin lebih banyak karena masanya masa pensiun. Artinya kan sebenarnya secara waktu kita ingin kualitas ibadah kita juga bertambah, tapi mungkin secara fisik juga ada kekurangan. Bagaimana supaya tetap konsisten kita melakukan ibadah itu tetap mendapatkan hasil terbaik Pak Kiai? Meskipun mungkin fisiknya juga tidak lagi sama dengan pada saat masa muda. Iya, kuncinya niat ya. Iya, niatnya yang dia selalu kan ini Mbak Mila, ada sebuah percontohan yang bagus. Nabi sehingga mengatakan kun ka abi domdom. Kalian kenapa tidak seperti Abu Domdom? Jadi nama satu istilah di mana Nabi mengatakan orang yang setiap malam dia sudah meniatkan yang besok. Jadi dia Abu Domdom itu orang yang berjanji kepada Allah di waktu malam bahwa dia besok tidak akan berlaku zolim, dia tidak akan melakukan hal yang tercela dan dia akan menyambung silaturahim, dia akan memaafkan orang yang zolim kepada dirinya dan dia akan membayar apabila dia melakukan kesalahan kepada siapapun. Tapi dia janjinya malam gitu. Nah Nabi bilang kenapa kalian tidak seperti Abu Domdom gitu.
artinya niatnya itu sudah diikat. Kan bisa jadi nanti dia tidur nggak bangun lagi. Besok pagi bisa jadi sebenarnya dia nggak punya umur, tetapi dia sudah mengikat dengan kebaikan, ikatan niat. Masya Allah. Nah itu yang The power of niat ya Pak. iya. Itu harus dibiasakan dari sekarang berarti. Iya. Berarti boleh sebelum tidur besok mau niat mungkin silaturahmi ke tempat saudara, ke tempat paman atau bibi, besok mau ini. Nggak apa-apa ya, kita wacana kebaikan kan berarti boleh ya Pak Kiai ya, berarti Iya. gitu ya. Ada sahabat Nabi yang ketika dia mau datang, Nabi bilang, ya alaikum ahlul jannah, sebentar lagi datang kepada penduduk surga. Masya Allah. Dia datang lihatnya orangnya biasa-biasa aja gitu, biasa saja. Ternyata dia yang kalau malam itu sudah berjanji, sudah ngitung dari pagi malam. Dan kalau malam itu dia ternyata ada salah, dia tidak jadi tidur, dia cari orangnya itu untuk minta istiqlal. Penduduk sorga, padahal orangnya masih di dunia. Ya Allah. Aduh, jauhnya mental dan level keimanannya. Jadi kayak PR kita masih banyak sih. Meskipun kita mungkin tidak bisa sempurna atau selevel dengan para sahabat, tapi kita kan bisa belajar dari keteladanan yang sudah dicontohkan ya Pak Kiai. Iya. Kita bisa lakukan semampu kita dalam keseharian kita kan Pak Kiai ya. Iya, betul. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan. Di segmen terakhir kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Taubat dan Takwa di Usia Senja. Pak Kiai, masih soal taubat, masih ada ganjilan. Pak Kiai, bagaimana kemudian kedudukan orang yang senantiasa bertobat di hadapan Allah Pak Kiai? Bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang senang banget bertobat, meskipun tadi seperti Pak Kiai sampaikan, tidak harus si orang ini kemudian si hamba ini bergelimang dosa. Gitu. Bagaimana kedudukan hamba ini? Yang bertobat tanpa ada sebab melakukan salah itu, yang melakukan itu para rasul, para nabi, para solihin, para siddiqin. Kalau ditanya bagaimana kehidupan mereka, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang spesial penghuni sorga. Jadi cirinya mudah Mbak Mira. Kalau kita itu suka, senang melakukan perbuatan-perbuatan mereka, maka bersyukurlah, kesenangan kita itu karunia Tuhan. Masya Allah. Jadi kita tahu bangun tidur astagfirullahalazim, melakukan astagfirullahalazim, mendapatkan ini astagfirullahalazim. Itu bibir yang basah menyebutkan istighfar pada situasi kondisi mana saja mesti bersyukur tuh. Karena itu adalah tradisinya minda bisolihin. Itu kebiasaannya orang soleh seperti itu. Dan Allah pasti mencintai, itu tadi betapa cintanya Allah kepada Rasul, kepada orang soleh gitu ya. Iya. Berarti kalau kita kemudian bisa meneladani keimanan mereka, ya kita berarti dicintai sama Allah berarti Pak Kiai. Nah, ada keteladanan nih, ngomong keteladanan. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas, imam madhab kita. Beliau itu tinggalnya di Madinah. Dia bilang, adraktu ahlal ilmi bil Madinah hum yatlubuna dunya wal ilma. Aku mendapati ya orang-orang di kotaku itu, mereka itu kala muda itu mencari dunia dan mencari ilmu. Wa yukhalituna nas, dan dia hidup bergaul dengan halayak ramah. Hatta ya'tihim ya arba'una sanatan, sehingga mereka sampai pada umur 40 tahun. Idza atat fashtagilu bi amril qiyamah. Apabila sudah umur 40 tahun, maka dia menyibukkan dirinya semuanya harus bernuansa ukhrawi. Jadi taruhlah kegiatannya bisnis, kegiatannya apa? Pegawai, kegiatan apa saja, tapi warnanya sudah warna-warna ukhrawi. Itu yang diajarkan membuat kiat. Jadi umur 40 adalah limit batasan muda dan tua. Di situ
pada saat itu semuanya harus sudah terwarnakan ukhrawi. Apa saja profesi, apa saja yang kita lakukan. Ini sudah mau jelang 40 nih Pak Kiai. Berarti wah ini tuh betul-betul ya reminder, pengingat, Masya Allah. Jadi itu tadi ya 40 tahun tuh itu sudah batas deh, harus segera mempersiapkan diri. Iya. Nah bagaimana kemudian kalau ada orang-orang yang sudah di usia itu, bahkan lebih dari itu, yang juga masih belum paham Pak Kiai, masih juga bergelimang dengan mungkin kenikmatan dunia, masih belum memikirkan ukhrawi. Kan bisa faktornya banyak ya. Kalau banyak. karena dia tidak ngaji, karena tidak pernah duduk di depan CNN, ya, bisa jadi ya. Itu kerugian sebenarnya. Tapi kalau dia sudah tahu, dia tidak melakukan, ada warning. Orang yang 40 belum juga mengikat kehidupannya dengan hal-hal ukhrawi, maka sesungguhnya dia nggak bisa melepaskan kejelekan. 40 itu jadi benar-benar mesti. Titik balik berarti Pak. Iya. Ya Allah, betul-betul harus dipersiapkan. Artinya nanti bisa ada gambaran di umur 40 itu, bisa gambaran. Kalau kita baik di umur segitu, udah insya Allah ke belakangnya. Tapi kalau sampai umur 40 bahkan lebih masih juga kebaikannya, dia akan sulit menghilangkannya. Jadi artinya lebih ekstra berat dia untuk jadi orang baik itu ekstra berat gitu loh. Ya Allah, ini sudah mau 40. Kan ada doa khusus juga di umur 40 ya Pak Kiai ya, kalau nggak salah ya. Robi auzi ini anashkuro. Itu juga sebenarnya itu juga sebaiknya juga perlu dipersiapkan berarti ya. Iya. Apalagi buat saya teman-teman yang sudah mau menjelang umur 40 dan mungkin udah 40 plus ini juga berarti harus dipersiapkan. Pak Kiai, tantangan psikologis di usia tua itu kan banyak ya. Kalau dulu saya melihat almarhum dan almarhumah bapak ibu saya tuh biasanya kalau udah usia tua tuh mungkin kan kadang ada ngerasa ada kekanak-kanakannya juga kembali, ada kadang merasa lebih sensitif, lebih peka. Nah ini kan juga tantangan-tantangan yang perlu dihadapi juga dan perlu dipersiapkan. Apalagi mungkin seperti saya atau seperti teman-teman di rumah yang mungkin memiliki orang tua juga yang usianya juga tidak lagi muda, dan kesabarannya kan juga harus lebih banyak. Apa yang kira-kira perlu dipersiapkan dan perlu dijadikan motivasi Pak Kiai? Iya, jadi masa tua itu kan pengulangan masa kecil ya. Jadi memang ayatnya itu menjelaskan bahwa yang awalnya lemah maka dia akan kembali lagi menjadi lemah. Yang awalnya kekanak-kanakan maka dia kembali lagi ke kanak-kanakan. Tetapi sesungguhnya Mbak Mila, itulah adalah lahan ibadah bagi anak. Ya, jadi kalau ini dia memahami bahwa itu adalah lahan ibadah, maka dia tidak melihat apa-apa pada bapaknya, pada ibunya. Dia nggak melihat sesuatu yang memberatkan, yang ini dan itu tidak ada. Karena cara pandangnya dia itu sesuatu di mana yang tadinya dia diurus, sekarang kamu yang mengurus orang yang mengurus. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Jadi ini sebagai momentum untuk apa ya, berbakti birrul walidain ya Pak Kiai. Apapun konsekuensinya, apapun tantangannya, bismillah ya Pak Kiai. Ya. Oke. Pak Kiai, terakhir penutup, apa pesan yang ingin Pak Kiai sampaikan kepada mungkin para pemirsa di rumah yang juga usianya juga sudah tidak lagi muda, tapi semangatnya masih muda, semangat untuk menuntut ilmu juga masih tinggi, untuk apa ya, tetap bisa menikmati masa muda dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh harapan dan penuh prasangka baik kepada Allah Pak Kiai. Ya, jadi biasakan, lazimkan sesuatu yang mau kita lakukan sering diomongin. Sering diomongin, kalau ketemu sama teman sama-sama tua. Kita ngomong bahas tentang istighfar. Oh, Masya Allah. Bahas istighfar, maka itu menjadi pemicu juga kita untuk istighfar. Yang kedua, sekarang jangan mengurangi belajar. Jadi belajar itu sampai minal mahdi ilal lahdi itu sampai ujung kehidupan kita itu maknanya kan sekarang belajar tidak mesti datang pergi jauh. Duduk di depan televisi sudah bisa. Nah itu ketika dia niat taklim, dia niat belajar, itu maknanya dia niat memperbaiki diri. Jadi orang yang tidak bertaklim itu tidak ada keinginan memperbaiki diri. Dua itu aja udah menjadi sesuatu yang progresif, yang luar biasa. Insya Allah jadi bekal ya. Yang progresif itu dua hal itu saja. Perbaiki diri, tadi bergaul juga dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang sama-sama soleh dan saling mengingatkan ya Pak.
Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita yang muda-muda yang mungkin mengurus orang tua kita yang sudah Amin, sepuh. Ini amin. kita diberikan kesabaran dan menjadi sarana kita untuk birrul walidain. Kepada mungkin pemirsa yang mungkin usianya juga sudah tidak lagi muda, perbaiki diri, masih ada kesempatan kita mengumpulkan bekal yang baik ya Pak Kiai. Iya, betul. Pak Kiai, terima kasih. Jazakallah khair, ilmunya hari ini luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.